Yogyakarta adalah kota singgah bagi para penyair M.H. Ainun Najib, Suminto A. Sayuti, Djoko Pinurbo, Iman Budi Santoso, Mustafa W. Hashim, dan sederet nama lainnya ada di kota ini. 290 km ke arah timur dari Yogyakarta, tepatnya di Dusun Bluluk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, seorang yang kelak dikenal sebagai Abdul Wahid B.S. lahir dari pasangan Siti Herawati dan Muhammad Abdul Bashir 57 tahun yang lalu. Ahid kecil dibesarkan dalam lingkup keluarga pedagang dan guru madrasah. Lewat buku-buku koleksi ayahnya, ia mulai gemar membaca dan mengenal sastra. Saya itu berkenalan dengan sastra itu, kalau sudut pandang saya itu nggak sengaja gitu. Saya di jalan menuju rumah yang tidak jauh, cuma nyebrang gitu kan. Saya menangis, ya gambreng gitu, saya menangis masuk rumah dan kemudian bapak saya bilang, "Kenapa kok nangis?" Wah, saya tadi malu sekali, saya nggak bisa deklamasi. Terus bapak saya bilang, "Loh, udah nanti diajari sama bapak." Itu loh di buku, di bofetnya, bofet itu almari yang pendek kayak gitu. Di bofetnya bapak itu ada buku, kamu cari itu, dihimpun oleh STA. STA itu apa Pak? Sultan Takdir Ali Sahbana. Judulnya Pelangi Sastra Indonesia. Kamu bisa cari itu, mana puisi yang kamu suka gitu. Terus ayah suka Padamu Jua karya Amir Hamzah. Jadi itu puisi pertama kali yang saya baca, yang secara tidak sengaja dikenalkan oleh bapak saya. Abdul Wahid B.S. memulai pendidikan di SD Negeri 1 Bluluk, SMP Negeri 1 Babat, dan SMA Negeri Argomulyo, Yogyakarta. Di sekolah inilah Ahid mulai giat bersastra. Bersama rekannya, ia mendirikan majalah sekolah Mekar, Media Karya. Bapak saya mengatakan, kalau sampean pengen tidak hidup di sini, sampean harus sekolah, sampean harus sarjana. Paling-paling cuman seperti itu saja ngendikane beliau gitu. Saya tidak punya kepintaran dan saya tidak punya keahlian. Lain halnya dengan adik saya. Adik saya itu sejak kecil sudah punya keahlian, keterampilan macam-macam dan pintar gitu. Sekalipun sebelumnya juga sebelum swasta Fakultas Hukum di Jogja itu, saya sempat kuliah di Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris gitu, di sebuah universitas di Surabaya. Nah, ketika saya ngambil Fakultas Sastra itu juga, saya pikir kalau Fakultas Sastra itu bisa jadi bintang film gitu loh. Karena nanti diajari acting gitu, karena saya sejak SMA belajar acting, belajar berteater. Pendidikan itu memberikan nuansa ya. Pendidikan itu memberikan kekayaan perspektif kita terhadap kehidupan. Jadi sekolah itu memberikan pagar gitu agar orang mau membaca. Dan ketika orang membaca itu terbangunlah cara berpikir dia terhadap realitas, terhadap kehidupan. Dan itu mewarnai semua hal yang dia lakukan. Saya kira disitulah mencari ilmu menjadi wajib gitu. Karena mencari ilmu itu bagian dari orang untuk melakukan sistematisasi terhadap kehidupan. Dia punya ide-ide besar dalam ini. Hebatnya lagi dia itu punya ide dan mau lakoni. Wah, biasa kan. Mas Wahid itu memiliki tradisi kepenulisan yang kuat, sehingga kemudian ini yang perlu diteladani oleh teman-teman dosen muda dan mahasiswa, dan memberikan inspirasi yang luar biasa kepada sivitas akademik. Beliau itu orang yang sangat care dengan mahasiswa, dengan dosen, hingga itu yang menjadi keunikan dan kekhasan dari Mas.
Di tahun 1985, Abdul Wahid BS pernah kuliah di Fakultas Hukum Universitas Cokro Aminoto, Yogyakarta. Di kampus inilah ia menemukan cinta sejatinya. Dan di kemudian hari, Abdul Wahid BS menikahi perempuan tersebut, Lala Siti Wasilah. Dari pernikahannya, lahirlah buah cinta yang mewarnai hidup Abdul Wahid BS dan Lala Siti Wasilah. Bagi saya, Mas Ahid sebagai sosok guru mewakili 3 sosok penting dalam hidup saya. Yang pertama, beliau adalah guru intelektual buat saya, di mana Mas Ahid selalu menghadirkan ruang berpikir, ruang intelektual yang mau tidak mau membuat saya terkondisikan untuk selalu banyak mengakses ilmu pengetahuan, mengakses kemampuan berpikir dan wawasan yang luas. Jadi Mas Ahid adalah sosok yang mampu menghadirkan ruang intelektualitas di dalam diri saya. Tidak hanya itu, bagi saya Mas Ahid juga merupakan sosok spiritualitas tanpa saya sadari bahwa banyak hal yang saya ikuti terkait dengan ajaran-ajaran, ajakan-ajakan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, bagi saya Mas Ahid adalah sosok guru keluarga. Disitulah kami mendapatkan ikatan silaturahim yang intens sebagai anggota keluarga yang pelan-pelan dan perlahan-lahan mengubah hidup saya. Abdul Wahid BS menamatkan pendidikan sarjana dan magisternya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di kampus ini juga, ia bertemu Profesor Rahmat Djoko Pradopo. Geliat sastra Abdul Wahid BS semakin aktif dan terarah. Saya mengenal Mas Ahid ini pertama melalui puisi-puisinya. Dari kata-kata yang diambil sebagai ekspresi sastranya oleh dia, terlihat bahwa Mas Ahid ini mempunyai perasaan yang halus. Artinya ketenangan seseorang itu menyimpan kedalaman ilmu dan pengetahuan yang dia miliki. Abdul Wahid BS meraih gelar doktornya di Universitas 11 Maret Surakarta pada 2019. Sebagai akademisi dan penyair, Abdul Wahid BS terus menghasilkan karya, baik sastra ataupun non-sastra. Bagi saya, Profesor Dr. Haji Abdul Wahid BS itu adalah seorang guru yang begitu dekat. Jadi saya teringat banyak sekali momen-momen yang membuat saya banyak belajar dari beliau. Karya-karya beliau itu sangat banyak, khususnya puisi, dan menurut saya ada banyak hal yang dibicarakan. Jadi tidak hanya berbicara misalnya persoalan romantisme semata, tapi ada juga berbicara persoalan kritik sosial, kemudian persoalan spiritualitas, ya. Jadi bahkan banyak puisi-puisinya itu belakangan itu puisinya berbicara tentang romantisme, tetapi kemudian sebenarnya maksudnya muaranya adalah persoalan spiritual, ya, persoalan bagaimana membicarakan mengenai persoalan hubungan hamba dengan Tuhannya. Jadi, tapi kemudian kalau saya melihat secara estetika, memang ada bergeseran. Jadi puisi-puisi yang lama, ya, di awal-awal beliau menulis atau sebagai penyair, dengan puisi-puisi yang belakangan dan muncul. Tapi saya menilainya ini mungkin sebagai bentuk pencapaian baru. Jadi biasanya setiap penyair itu dia melakukan pencapaian estetika, ya, pencapaian perpuisian, sehingga kemudian mesti ada perbedaan antara puisi dalam satu dekade, ya, atau satu kurun waktu tertentu dengan kurun waktu berikutnya. Nah, banyak hal yang menarik, dan ini sebenarnya puisi-puisi beliau
sangat menarik untuk diperbincangkan dalam berbagai macam perspektif, karena puisinya, karya sastranya itu kaya dengan berbagai macam persoalan yang kalau menurut saya ada banyak yang kemudian itu diangkat dari perjalanan hidup beliau, kemudian banyak juga puisi yang diangkat dari perjalanan spiritual, kemudian perspektif beliau terhadap berbagai macam persoalan ya yang ada dalam kehidupan sehari-hari, kemudian diangkat, dipadatkan, dan dinarasikan dalam bentuk puisi. Di usianya yang ke-55 tahun, Majelis Sastra Asia Tenggara mencatatkan namanya sebagai penerima anugerah sastra lewat karya fenomenalnya yang berjudul Sastra Pencerahan. Kini, beban berat guru besar disandingkan kepadanya. Lewat sastra dan pendidikan, Abdul Wahid PS terus berupaya untuk menumbuhkan serta mengembangkan tunas dan bunga masa depan bangsa. Berselimut tebu sekujur tubuhku, panas dan menyengat, rebah dan berkarat. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti.